terlalu banyak diulang-ulang. Komunikasi yang baik adalah membuat orang lain mengerti. Bukan kita ulang-ulang, lalu orang bosan dan dia tidak mengerti. Tidak sedikit orang tua yang berkomunikasi dengan anak, ketika anak berbuat salah, orang tua marah. Marah boleh tidak? Boleh saja. Tapi apakah pantas marah jika orang tua belum mengajar anaknya, ternyata anaknya berbuat salah? Itu tidak adil. Suami istri juga demikian. Suami pulang dari kantor, istrinya tidak mau ngomong, "Bu, ada apa ya?" "Tidak ada apa-apa, tidak apa-apa." Semakin tidak ada apa-apa, yaitu ada apa-apa. Itu tidak mau berkomunikasi, tidak mau terus terang. Bagaimana bisa terjadi satu hasil yang baik jika orang tidak mau terus terang. Seorang ibu kalau terus mengomeli anaknya, ini seperti membuat anaknya merasa bodoh. Emangnya saya begitu bodoh? Kok mama ulang-ulang itu ya? Atau papa ulang-ulang itu ya? Yang pulang malam ya, saya tahu kok. Cuma saya kepingin sekali-kali pulang malam. Pertanyaannya adalah, apakah kau sudah berkomunikasi dengan orang tuamu? Apakah orang tua sudah memberikan nasihat? Ya, sekali boleh. Tapi jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering di luar, jadi malam di luar. Karena keadaan tidak aman. Kalau engkau sampai celaka, mama dan papa akan sedih. Jangan mengatakan mama dan papa akan susah. Susah ini berarti anaknya merasa, wih, berarti saya menyusahkan papa dan mama. Sebenarnya iya sih, menyusahkan. Cuma orang tua mungkin tidak bisa menyampaikan dengan diplomatis. Mama dan papa sedih kalau engkau sampai terjadi apa-apa yang tidak baik. Ini artinya apa? Oh, rupanya papa dan mama ini mengasihi saya, takut saya celaka. Nah, kalau sudah ada komunikasi seperti ini, tentu akan lebih baik daripada diulang-ulang terus. Tentu kita yang menerima pesan dari orang tua, kita juga harus tahu diri. Jangan sampai diulang-ulang pun tetap kita lakukan. Ini juga satu masalah. Bahkan kadang-kadang ada anak yang semakin dinasihati, dia semakin melawan, semakin berbuat sesuatu yang orang tuanya tidak senang. Atau suami dan istri sama. Hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia, yang harusnya dirayakan besok. Karena kita misa pada Sabtu sore, maka saya sebut hari ini. Supaya kita mampu berkomunikasi dengan sesama. Terlalu banyak bencana terjadi karena komunikasi yang tidak baik. Terlalu banyak orang sakit hati, luka batin karena komunikasi yang tidak baik. Kadang-kadang kita lihat di sinetron atau di drama Korea, itu banyak urusan bisa cepat selesai jika komunikasinya lancar. Tapi pada saat dia harus ngomong, dia tidak ngomong. Penontonnya gregetan, jengkel. Kenapa tidak ngomong? Ngomong aja terus terang. Kenapa tidak ngomong? Supaya dramanya panjang. Kalau dia ngomong selesai sudah dramanya. Supaya panjang. Jadi 16 sudah selesai nih. Belum puas. Aduh, cuma segini saja. Kok endingnya kayak gitu sih? Saya sering merasa lucu ya. Penonton ini sudah tidak mampu bikin film sendiri, kritik-kritik orang. Kenapa endingnya seperti itu? Kan harusnya happy. Dalam kehidupan nyata, tidak semua hal happy. Tidak semua hal berakhir dengan baik. Misalnya baru-baru ini ada drama yang lagi hit. The Worst of Marriage Couple. Wah, sudah nonton? Sudah ya. Penonton tidak puas. Kenapa suami istri tidak bersatu lagi? Ketika
suaminya selingkuh, penonton kan marah sama suaminya, marah sama pelakor juga, anggap suaminya tidak benar. Kenapa orang yang kau anggap tidak benar harus kau satukan lagi? Pertanyaan saya adalah, kalau penonton mengalami hal seperti itu, maukah engkau bersatu lagi? Wah, kalau saya sih tidak mau. Nah, kenapa kau paksa dia bersatu di film? Ini kan aneh menurut saya. Menurut saya itu kita harus melihat dengan mata yang bijaksana. Tidak semua orang bisa disatukan. Terkadang saya sedih melihat suami dan istri tidak bisa bersatu, berbeda pendapat, bahkan sangat berbeda, saling menolak. Sedih. Tapi itu juga bukan alasan mereka harus bercerai. Gereja Katolik memaklumi jika pasangan saling menyakiti dan akan mendatangkan luka yang sangat dalam, maka ada baiknya mereka tidak tinggal bersama-sama, tinggal terpisah. Tapi bukan gereja menganjurkan orang untuk bercerai, tidak. Kalau tinggal bersama akan saling menyakiti, lebih baik tidak tinggal bersama dan tidak saling menyakiti. Dua-duanya akan baik. Tetapi ini juga bukan berarti karena sudah tinggal pisah, maka yang satu mengurus anak, yang lain tidak perlu urus. Tetap harus mengurus, karena itu kewajiban orang tua. Tinggal bersama lebih gampang mengurus. Kalau tidak mampu tinggal bersama, ya sudah, tinggal terpisah. Bahkan ada orang yang tidak tinggal terpisah, malam hari tidur pun beda kamar. Katanya pisah ranjang. Oke saja, tidak masalah. Tapi saya tidak menganjurkan. Kalau memang lebih baik begitu, lakukanlah. Karena gereja lebih berharap bahwa orang hidup dalam keadaan nyaman dan baik. Kenapa orang tidak bisa berdamai? Karena pasti ada orang yang tidak mau memaafkan. Itu satu. Atau sudah pernah berusaha memaafkan, tetapi yang lain tetap berbuat salah, tetap menyakiti, lalu menjadi tawar hati. Karena cinta itu bisa menjadi tawar, rasa suka bisa menjadi tawar. Kedua, ada orang yang terus berbuat salah, meskipun sudah dia maafkan, dia ulang-ulang kesalahannya. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada yang mau saling mengalah, ya sudah, tinggal terpisah saja. Tapi kewajiban tetap harus dilakukan. Mengapa orang perlu surat cerai? Terkadang ini untuk membuat dirinya legal untuk mendapat pasangan baru lagi. Dan ini tidak diizinkan di dalam gereja Katolik. Tidak ada perceraian. Lagi pula perceraian itu akan menimbulkan luka yang dalam bagi anak-anak. Kalau tidak punya anak, ya masih lumayan. Kalau punya anak akan melukai. Ketika orang bercerai, maka masyarakat yang tidak sepandangan dengan gereja akan menganggap, nah orang ini sudah bebas. Dia boleh diganggu, dia boleh digoda, bahkan dia juga bisa dilecehkan karena tidak ada yang melindunginya lagi, terutama kaum wanita dan anak-anak. Ketika orang tua bercerai, sering masyarakat menganggap bahwa ini adalah kaum lemah yang bisa kita tindas, yang bisa kita rundung. Rundung ini bully ya. Saya menggunakan rundung karena di bahasa Indonesia. Sedapat mungkin kita pakai bahasa Indonesia. Sering orang berpikir kalau bercerai akan lebih aman. Saya tidak ada lagi hubungan dengan dia. Di hadapan Tuhan, pria dan wanita yang sudah diikat menjadi satu, ini tetap ada hubungan sampai maut memisahkan mereka. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa karena sudah ada surat cerai maka tidak ada hubungan lagi. Tetap ada.
Lebih-lebih anak ada hubungan darah dengan orang tua. Nah, banyak hal terjadi, hal buruk terjadi. Ini karena apa? Karena tidak ada komunikasi yang baik. Komunikasi ini bukan berarti saya menyapa engkau, engkau balas menyapa saya. Kalau demikian, itu hanya sekedar dialog saja. Dialog dalam film. Apakah dialog dalam film adalah sesuatu yang nyata? Tidak nyata. Penulis skenario menulis apa, lalu pemerannya juga harus membaca itu. Tidak nyata itu. Tapi dalam kehidupan yang nyata, dialog yang baik adalah bukan sekedar saling menyapa, tetapi ketika saya menyapa, saya menunjukkan bahwa saya menghargai engkau. Ketika engkau menyapa saya, engkau menunjukkan engkau menghargai saya. Maka ketika orang bicara pada kita, baiklah kita lihat dia. Ada orang kita bicara dengan dia, dia sibuk sendiri. Apalagi kalau sudah pegang HP. Iya. Tapi tidak lihat. Ada seorang istri, dia rasa suaminya sudah kecanduan HP, kurang perhatikan dia lagi. Ketika suami sedang main HP, dia datang, "Pak, saya baru beli baju baru loh. Ini saya pakai ini, bagus enggak?" Dia putar satu putaran di depan suaminya supaya dilihat. Suaminya kata, "Oh, bagus. Tapi dia tahu suaminya lihat pun tidak, tapi mengatakan bagus. Itu bukan komunikasi namanya. Itu hanya supaya istrinya diam, tidak ganggu dia. Kalau bilang tidak bagus, lebih repot lagi, akan perang. Lalu istrinya lihat, waduh, dia tidak perhatikan saya meskipun bajunya baru ini. Dia masuk ke kamar, dia keluar lagi, tidak pakai baju sekarang. "Pak, yang ini bagus gak?" Suaminya bilang, bagus. Tapi jangan lupa setrika dulu." Artinya istrinya sudah keriput ya, perlu setrika dulu. Dia bukan pakai baju, dia tidak pakai baju. Tapi dia bisa bilang setrika, berarti dia tahu, dia lihat, cuma tidak kasih perhatian. Banyak orang hidupnya tidak bahagia karena apa? Kurang mendapatkan pujian yang tulus. Tidak sedikit orang tua menuntut anak begitu berat sampai tidak mampu memuji anak. Apapun yang dia buat salah, orang tua tidak mampu lagi melihat nilai-nilai positif yang dibuat oleh anaknya. Yang dia lihat adalah kurang. Pokoknya tidak mencapai target saya, maka ini salah. Bagaimana anak ini bisa menjadi semangat? Bagaimana dia bisa merasa dihargai? Bagaimana dia bisa berjuang terus untuk terus dihargai? Karena apapun yang dia buat salah. Zaman sekarang banyak orang tua, ini mohon maaf, mungkin terlalu berambisi menjadikan anaknya menjadi Superman, orang yang hebat. Karena apa? Karena lihat anak orang lain hebat. Dan lebih-lebih ketika kita memuji-muji pasangan kita, memuji-muji orang lain, anak orang lain di depan orang yang kita cintai. Boleh tidak memuji orang? Boleh. Tapi membandingkan, ini yang menyakitkan hati. Siapapun tidak mau dibandingkan. Pastor pun tidak mau dibanding-bandingkan. Ada orang berkata pada saya, pastor yang baik, tapi tidak sebaik pastor kami yang dulu. Sudahlah, yang dulu sudah tidak ada. Kenapa kau masih ribut yang dulu? Yang sekarang bersamamu ini. Saya tidak berharap orang harus memuji saya selalu. Tapi minimal hargailah yang sekarang bersamamu, yang sekarang berjuang bersamamu adalah saya. Sama kan? Para istri, ketika suaminya memuji wanita lain lebih hebat, wanita lain sehebat apapun juga, dia tidak berkorban bagimu, dia tidak hidup bersamamu. Bahkan engkau tidur dengkur pun dia tidak dengar. Yang dengar istrimu. Tidak pantaskah engkau menghargai dia?
Anak-anak juga. Jangan suka banding-bandingkan orang tua sendiri dengan orang tua orang lain. Waduh, papa dia bagus ya, baik sekali ya, penuh perhatian. Papa saya kurang. Ini tidak. Lebih-lebih keluarga yang dua keluarga yang bersatu, yang sebelumnya sudah punya keluarga lalu bersatu. Jangan pernah membanding-bandingkan. Papa tirimu memang baik, tapi papa kandungmu jauh lebih baik. Atau mama tirimu, ya sudah baiklah, dia tidak seperti di cerita dongeng, mama tiri selalu jahat, dia sudah baik, tapi mama kandungmu lebih baik lagi. Ini menyakitkan hati, membanding-bandingkan orang. Ini semua adalah tanda-tanda komunikasi yang tidak sehat. Nah, Yesus hari ini, dia ingatkan kepada murid-muridnya bahwa dia berasal dari Bapa dan dia dititipkan sekelompok domba untuk dijaga. Jadi kita ini bukan domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Kita mempunyai gembala, bukan domba-domba yang liar. Ketika orang merasa tidak dimiliki lagi, mungkin hidupnya biasa-biasa saja, karena merasa tidak perlu saya berprestasi, tidak ada yang muji kok. Anda tahu ada satu lagu, Nobody's Child, anak yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Sedih sekali. Dia katakan, teman-teman saya, dia ada di panti asuhan. Orang datang ke panti asuhan, melihat teman-teman saya, mereka suka, mereka bawa pulang, mereka adopsi. Tapi ketika mereka datang pada saya, mereka melihat saya buta. Lalu mereka tidak ambil saya. Saya kehilangan kesempatan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dia bilang, lebih baik saya mati saja. Karena di surga nanti, saya tidak akan buta lagi. Saya akan mendapatkan kasih sayang yang sempurna. Kalau ada orang merasa hidupnya begitu tak berguna, begitu tak dihargai, kira-kira apa jadinya dia? Kira-kira pribadi apa yang akan terjadi pada dia? Saya pikir juga hal yang buruk. Yesus menegaskan pada kita nih ada yang memiliki, yaitu Bapa Surgawi. Dan kalau kita dimiliki oleh Bapa Surgawi, maka kelak kita pun akan kembali kepada Dia. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Semoga hari komunikasi sedunia ini membantu kita untuk lebih pintar berkomunikasi. Kalau pintar, IQ-nya tinggi, bagus. Tapi lebih bagus lagi jika EQ-nya tinggi, kecerdasan emosionalnya tinggi. Saya ingat provinsial saya yang lalu, mantan provinsial mengatakan demikian. Ada orang-orang yang bodoh dalam berkomunikasi. Wah, hebat ini. Yang beliau maksud itu apa? Kita kirim pesan yang penting pada dia ke WA, dia sudah baca WA, sudah jelas dia sudah baca, kita tahu dia baca, tapi tidak dibalas-balas. Itu bodoh dalam berkomunikasi. Orang menunggu jawabanmu. Bayangkan jika engkau yang kirim pesan pada orang lain dan engkau tunggu jawaban orang perlakukan yang sama dengan seperti yang engkau lakukan. Komunikasi yang baik jika kita tahu menanggapi dengan tulus dan juga tahu untuk bereaksi dengan baik. Bereaksi dengan baik itu artinya apa? Ketika orang mengatakan sesuatu dengan kita bisa bereaksi dengan baik. Bersyukur, waduh, dia memperhatikan saya. Meskipun yang dia omongkan pada saya tidak baik. Saya sudah ulang-ulang ini, mungkin hari ini saya ulang lagi. Ada orang-orang yang sangat tidak pintar berkomunikasi. Setiap kali ketemu orang, aduh, pastor tambah gemuk, yang lihat pipinya itu kayak bakpao. Apa urusannya pipiku dengan engkau? Mengganggu engkau kan? Tapi orang yang sama suka kirim makanan
kepastoran. Nah, ini yang heran juga saya. Kau kirimlah, saya tidak akan makan karena kau sudah bilang saya gemuk. Gemuk tidak baik, Kang. Wih, kalau bayi, anak kecil gemuk, kita senang, senangnya bisa cubit-cubit pipinya dan sebagainya. Karena dia belum bisa melawan. Coba bisa melawan, kau cubit lah. Dia mungkin hanya sekedar ngomong, oh tambah gemuk. Tapi dalam pikiran orang yang diomongkan, itu dia akan merasa, kau mengatakan saya malas berolahraga, kau mengatakan saya rakus, kau mengatakan saya jelek. Ini yang parah lagi. Padahal mungkin dia tidak punya maksud itu. Tapi tolonglah disimpan kata-kata seperti itu. Waduh, kamu kurus sekali ya. Waduh, kamu jelek sekali ya. Itu muka apa lapangan basket? Apa gunanya coba? Sudah tidak bisa memuji orang, mencela orang. Ini komunikasi yang jelek sekali. Kalau Anda pernah ikut seminar motivasi, itu kan orang diberi semangat. Sehingga selesai ikut seminar, orang bersemangat ingin melakukan sesuatu. Nah, kira-kira itulah yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan orang. Bukan membuat orang malah down. Lebih-lebih menilai fisik orang. Itu body shaming. Ini ada undang-undangnya sekarang loh. Kalau dianggap Anda menghina body seseorang, ada undang-undangnya, bisa Anda kena hukuman. Jadi hati-hati. Tapi memuji orang selalu baik. Meskipun kadang-kadang pujiannya palsu juga. Wah, pastor, rambutnya tumbuh banyak ya. Saya tahu, tidak tumbuh dia. Kenapa aku bilang tumbuh banyak? Itu palsu namanya. Ya tumbuh sih, tumbuhnya ke dalam. Buktinya tiap bulan saya harus gunting 2 kali karena dia keluar lagi. Kalau dia di dalam terus tidak apa-apa, dia mau keluar, nah ini yang repot. Karena itu saya gunting habis. Sama kita juga. Memuji seseorang berarti kita sedang memuji ciptaan Tuhan. Memuji ciptaan Tuhan berarti kita sedang memuji Tuhan. Alangkah indah. Semoga kita menjadi kawanan-kawanan yang penuh kepercayaan diri, berjalan ke hadapan Tuhan, dan siap menerima Roh Kudus yang akan berkarya membantu kita menjadi berkat bagi dunia dan bagi keluarga kita sendiri. Amin.